Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Rizky An-Nur Mahmujab. Baik, langsung saja ke presentasi, yakni kali ini saya akan membahas tentang teknik dan alat penilaian. Teknik tes, alat atau pengukuran yang digunakan dalam pengukuran atau penilaian kemampuan dan pengetahuan siswa. Berdasarkan jenisnya, tes itu dibagi menjadi 4, yakni ada sifat tes, ada tujuan tes, ada pembuatan tes, dan ada bentuk soal tes, seperti itu. Selanjutnya, menurut sifatnya, tes verbal menggunakan bahasa sebagai alat untuk melakukan tes yang terdiri dari tes lisan dan tes tertulis. Artinya, di sini menggunakan seperti ujian pada umumnya, yakni bisa menggunakan media kertas atau langsung menggunakan tes lisan, seperti itu. Yang kedua, yakni tes nonverbal, menggunakan gambar dan pemberian tugas kepada siswa sebagai alat tes. Yakni di sini artinya hampir sama dengan poin yang pertama, menggunakan kertas juga. Cuma bedanya di sini lebih ke arah kreativitas dari siswanya tersebut. Adapun tes menurut tujuannya. Yang pertama, tes bakat. Diadakannya tes yakni agar mengetahui bakat dari siswa tersebut, sedangkan tes digunakan untuk menyelidiki bakat siswa dengan mengetahui kemampuan dasar yang berpotensi. Yang kedua, tes inteligensi digunakan untuk mengetahui tingkat kecerdasan siswa. Yang ketiga, tes prestasi belajar digunakan untuk mengetahui prestasi siswa dari mata pelajaran yang sudah diberikan. Artinya semacam ada pembahasan ulang dari guru mapel tersebut agar siswa itu benar-benar paham. Itu ya. Selanjutnya, tes diagnostik digunakan untuk mengetahui kelemahan yang dihadapi siswa. Adanya tes kali ini digunakan untuk mengetahui kelemahan siswa. Mengapa demikian? Karena ketika guru mengetahui kelemahan siswa tersebut, maka guru tersebut dapat menanggulangi kelemahan siswa tersebut dengan memberikan tes yang lain. Yang selanjutnya, tes sikap digunakan untuk mengetahui sikap setiap siswa terhadap sesuatu. Artinya, guru dapat mengetahui karakter atau sifat dari siswa tersebut. Adapun menurut pembuatannya, yang pertama, tes standar, tes yang sesuai prosedur untuk menentukan nilai administrasinya. Yang kedua, tes buatan guru, digunakan fokus untuk tujuan instruksional kelas tertentu. Menurut bentuk soal, tes uraian, soal yang bentuknya serupa sehingga siswa dapat menjawab soal dengan beban sesuai kemampuan siswa. Artinya, tes uraian di sini adalah di mana guru memberikan pertanyaan namun tidak ada pilihan untuk menjawab, yakni sesuai dengan kemampuan dari siswa tersebut. Yang kedua, tes objektif, bentuk soal berupa siswa dapat menjawabnya dengan bebas. Perbedaan dengan uraian adalah soal berbentuk seperti melengkapi soal, jawaban singkat, dan multiple choice, memilih di antara jawaban yang disediakan pada setiap soal. Kalau yang pertama itu uraian, mungkin yang kedua ini adalah A, B, C, D, mungkin ada pilihannya seperti itu.
Adapun teknis non-tes, observasi digunakan untuk penilaian siswa dengan melakukan pengamatan terhadap objek secara langsung dan seksama. Artinya guru melakukan observasi langsung terhadap murid. Misalkan ada murid yang bermasalah ketika mengalami belajar, guru itu akan langsung melakukan observasi kepada murid tersebut, tidak tidak melalui tes-tes yang sebelumnya. Yang selanjutnya wawancara, menghimpun bahan-bahan keterangan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Setelah melakukan observasi, maka harus diadakan wawancara. Kenapa? Agar ada dialog antara guru dan siswa supaya permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut dapat dimengerti oleh guru dan guru akan memberikan solusi. Begitu. Yang selanjutnya angket digunakan sebagai alat penilaian hasil belajar siswa. Teknik yang digunakan dengan cara pengumpulan data memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden. Seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.